Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang modal verbs. Modal di dalam bahasa Inggris membantu mengekspresikan mood atau tone dari pembicara. Kata yang termasuk di dalam modal auxiliary verbs diantaranya adalah can, may, shall, will, dan must. Dalam modal, semua subjek menggunakan kata bantu yang sama. Jadi, tidak ada perbedaan. Misalkan subjeknya memakai I, you, we, they, he, she, it, semuanya sama menggunakan can, may, shall, will, dan must. Untuk kalimat positif, formatnya adalah subjek, kemudian modal, kemudian verb. Sedangkan untuk kalimat negatif, formatnya adalah subjek, modal, ditambah not, lalu verb. Sedangkan untuk kalimat tanya, modal disimpan di awal, kemudian subjek, kemudian verb. Kata bantu yang pertama adalah can. Fungsinya untuk menyatakan kemampuan. Contoh kalimatnya, I believe I can fly. Untuk kalimat negatif, contohnya adalah you can buy anything in this world, but you cannot buy love. Dalam kalimat tanya, can berfungsi untuk meminta izin. Contohnya, can I borrow your car please? Atau can I have water please? Tips dari saya pada saat kalian akan menggunakan can dalam kalimat tanya, sebaiknya kalian mengimbuhkan kata please. Karena dengan demikian, kalimatnya akan terdengar lebih sopan. Kata bantu yang kedua adalah may. May digunakan untuk menyatakan kemungkinan di masa sekarang atau di masa depan. He may forget me after we broke up. I may not come to your wedding party next week. Dalam kalimat tanya, may berfungsi untuk menanyakan kemungkinan. Contohnya, may I come in? Kata bantu selanjutnya adalah shall. Untuk shall sebenarnya jarang dipakai. Kalaupun dipakai, penggunaannya untuk subjek orang pertama seperti I dan we. Shall biasanya dipakai untuk mengajukan pertanyaan yang sopan. Contohnya, shall we go now? Kata bantu yang keempat adalah will. Will dipakai untuk menanyakan kemauan, keputusan yang sopan, spontan, atau prediksi. I think I will cut my hair tomorrow. The snowstorm will not come tonight. Will you marry me? I will not say no. Kata bantu yang terakhir adalah must. Dalam kalimat positif, must menanyakan sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan dalam kalimat negatif, must menanyakan sebuah larangan. You must go to the bed now. We must not give up. Perlu diketahui oleh teman-teman, untuk mengajukan permintaan dalam modal auxiliary verbs ada dua bentuk, yakni secara sopan dan informal. Misalkan kita memakai subjek I, atau bisakah saya? Contoh kalimat sopannya adalah may I borrow your pen? Could I borrow your pen? Artinya, bolehkah saya meminjam pensil Anda? Untuk jawabannya bisa kita gunakan yes certainly atau yes of course. Artinya, ya tentu saja. Contoh untuk kalimat informalnya adalah can I borrow your pen? Untuk jawabannya bisa kita gunakan sure. Contoh kedua, kita menggunakan subjek you. Atau bisakah kamu atau bisakah Anda? Contoh kalimat sopannya adalah would you pass the salt? Could you pass the salt? Will you pass the salt? Artinya, bisa kau ambilkan garamnya?
Untuk jawabannya sama seperti tadi, yakni bisa kita gunakan yes, certainly, atau yes, of course. Contoh untuk kalimat informalnya adalah can you pass the salt? Untuk jawabannya bisa kita gunakan sure juga. Di dalam mengajukan permintaan juga bisa menggunakan would you mind, yaitu would you mind if I plus verb to. Perlu diingat bahwa would you mind if I diikuti oleh verb to. Meskipun pakai verb to, tetapi artinya tetap present, bukan past. Would you mind if I plus verb to artinya meminta izin, boleh nggak? Keberatan nggak kalau saya? Jadi yang akan melakukan action di sini adalah saya. Contohnya, would you mind if I closed the window? Artinya, bolehkah saya menutup jendela ini? Untuk jawabannya bisa kita gunakan no, I don't mind, atau not at all. Artinya, saya tidak keberatan. Silahkan tutup jendela itu. Mungkin ya sampai di sini penjelasan singkat saya mengenai model auxiliary verbs. Untuk lebih jelasnya, mungkin lain waktu saya akan menambahkan video ini. Terima kasih atas waktu teman-teman untuk menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.